Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas tentang aset guys. Jadi ini meskipun sederhana ya, saya yakin banyak orang tahu apa itu aset, tapi banyak juga nggak tahu guys. Nah kita kan ini channel ini saya bangun untuk edukasi, motivasi gitu kan, dakwah gitu kan. Nah jadi kita perlu memberitahu walaupun hal simple gitu, karena fakta ini di lapangan itu saya banyak menemukan banyak juga nggak tahu apa itu aset guys. Di mereka tuh banyak menyamakan aset itu dengan apa ya, aset itu dengan modal gitu kan, padahal bukan. Jadi aset itu guys ya, adalah kekayaan, atau hak milik. Itu aset, hak milik, kekayaan. Misalnya kayak saya punya aset, aset saya berupa rumah. Nah, berupa rumah, berupa rekening di kustodian, berupa saham, itu aset saya. Nah, tapi jangan lupa, rumus aset adalah hutang tambah modal. Ya, rumus aset adalah hutang tambah modal. Nah, modal adalah kekayaan bersih kita. Uang, betul-betul uang kita, guys. Nggak ada situ utang di dalamnya, nggak ada. Betul-betul uang kita. Ya, misal kayak rumah tadi. Itu harga rumah beberapa tahun itu lalu itu kira-kira waktu saya ambil tuh guys, tahun-tahun 2013 ya kalau saya nggak salah itu saya kredit 15 tahun kan. Jadi saya tuh hutang 15 tahun, cicil menyicil gitu kan. Itu waktu itu harganya masih sekitaran 85 jutaan guys. Sekarang itu harganya udah 105 juta. 105 atau 115 juta guys. Anggaplah 100 juta aja, kita paskan 100 juta kan. Nah, saya masih nyicil 5 tahun lagi itu, ya kan, rumah itu 5 tahun lagi, 6 tahun lagi baru lunas. Sekitar 5 atau 6 tahun lagi lunas gitu kan, 6 tahun lagi lunas. 6 sampai 7 tahun lagi lunas. Nah, saya itu DP ya, DP, istilah tuh kalau kita ambil perumahan itu adalah biaya pegang kunci. Jadi pegang kunci itu adalah kita berapa kita keluarkan semuanya ya, termasuk uang tabungan di bank, bayar ADM segala macamnya, ya kan, biaya 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 materai segala macamnya itu 2,7 jutaan, ya kan. Anggaplah 2,9, anggap 3 juta sama semuanya pakai minyak motor segala macam itu kan. Itu uang yang saya keluarkan. Nah, selama 15 tahun saya nyicil itu flat itu sekitar 625 ribuan. Anggaplah 635 ribuan. Karena ada ADM Bank 10 ribu gitu kan. Selama 15 tahun. Nah, itu itu guys, itu entah berapa udah saya keluarkan gitu kan. Puluhan juta lah kan. Nah, cuman ingat, rumah itu kan yang kita itu kan yang modal yang kita keluarkan ya 2,7 juta tadi, anggaplah 3 juta tadi, plus yang 635 ribu per bulan itu yang saya keluarkan itu adalah modal saya, uang dari kocek saya pribadi, ya kan. Tapi ingat, yang berlaku adalah harga jual rumah sekarang. Di berapa rumah itu saya jual sekarang, itulah apa, aset rumah itu gitu, ya kan, aset ya. Berapa harga rumah itu sekarang? Anggaplah rumah itu laku sekarang dijual 100 juta. Nah, berarti itu aset rumah, rumah saya adalah aset saya adalah rumah itu yang harga 100 juta. Nah, tapi karena saya punya hutang ya. Jadi hutang saya itu saya telepon kemarin guys, tahun lalu dia nggak salah ya. Belum sampai setahun lah, beberapa bulan lalu itu saya telepon bank yang tempat saya ngambil rumah itu ya. Hutang saya itu masih ada sekitar 45 juta lagi guys. Ya, 6 tahun lagi itu yang saya harus bayar 635 ribu itu ada sekitar 6 juta, nah, 45 jutaan lagi. Nah, itu hutang nama guys. Nah, jadi aset rumah tadi yang 100 juta dikurang utang saya yang 45 juta kepada bank gitu kan. Nah, itu sisanya tuh ada sekitar berapa ya? 100 juta dikurang 45 juta berarti 55 juta. Nah, jadi 55 juta adalah modal bersih saya. Jadi aset rumah yang 100 juta tadi, ya kan, dikurangi hutang yang 45 juta. Jadi 100 juta dikurang 45 juta itu sisanya adalah 55 juta, itu adalah modal bersih saya. Jadi aset aset saya berupa rumah itu nilainya 100 juta dikurang hutang saya 45 juta. Nah, tersisalah modal bersih saya sebesar 55 juta. Nah, itulah disebut dengan modal tadi. Jadi aset itu nggak bersih, itu sudah dicampur hutang. Makanya kalau ada baca-baca artikel atau berita atau apapun itu yang mengatakan misalnya aset bersihnya
seseorang si Anu gitu salah gitu. Nah itu bukan harta kekayaan dia bersih guys, itu udah campur sama hutang dia gitu. Nah makanya makanya apa namanya, dia bisa menjadikan aset itu menjadi modal dia jadi kekayaan bersih itu setelah dia berhasil melunasi utang-utangnya. Misal kayak saya tadi kan, kalau saya mau menjadikan 100 juta tadi, aset saya tadi, rumah tadi itu menjadi modal semuanya, ya saya harus melunasi utang saya yang 5 juta itu, baru aset saya berubah menjadi apa namanya, modal 100 juta guys, ya kan. Jadi nggak disebutnya aset lagi gitu, karena rancu, karena ada hutang di dalamnya kan. Nah, tapi karena hutangnya udah lunas, disebutnya adalah modal kekayaan bersih. Jadi bukan aset lagi guys, karena aset itu udah campur hutang gitu. Nah, jadi itulah guys, yang apa yang dinamakan aset. Jadi hutang ditambah modal. Sama juga misalnya kayak kayak misalnya kita mau bangun usaha, misal saya punya uang 100 juta gitu kan. Nah, lalu saya pengen bangun bengkel. Nah, bengkel ini butuh modal 150 juta. Nah, uang saya cuma 100 juta. Nah, tentu opsinya saya bisa minjam ke bank atau orang lain. Nah, sebesar kekurangannya 50 juta ya. Nah, itu berarti hutang saya 50 juta, modal saya 100 juta. Nah, itu ya jadi aset saya berupa bengkel itu ya, usaha bengkel itu adalah 150 juta. Tapi itu nggak bersih. Bukan kekayaan bersih saya bengkel itu 150 juta. Karena kekayaan bersih saya hanya 100 juta. 50 juta itu berupa utang beserta tabungannya. Nah, jadi saya harus melunasi dulu yang 50 juta tadi, baru itu menjadi kekayaan bersih saya, dan bukan lagi disebut aset, tapi sudah menjadi modal guys, 150 juta gitu. Jadi tetap aset saya 150 juta gitu, karena udah bercampur dengan utang. Oke, jadi mungkin saja pembahasan kita tentang aset kali ini ya. Meskipun ini sederhana, tapi penting karena kita pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hal-hal kecil kayak sepele begini guys, itu perlu kita sampaikan gitu. Karena banyak saya banyak apa ya, cerita sama orang tuh, mereka banyak nggak tahu tentang aset ini. Mereka banyak kan menyamakan aset ini dengan modal gitu guys. Jadi mereka nggak tahu bahwa aset itu semua adalah hutang ditambah modal. Jadi belum modal bersih guys. Oke, jadi sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.